Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah keluarga pada tanggal 3 Februari 2021. Namun sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa bahwa Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kita di sini bersama-sama menghayati persekutuan bersama Tuhan, bersyukur atas rahmat dan keselamatan yang telah Allah berikan. Jalani hidup ini dengan benar di hadapan Tuhan. Belajarlah dari firman Tuhan setiap hari, agar hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Tidak ada kata rugi bagi setiap orang yang melakukan firman Tuhan, sebab Tuhan menyediakan upahnya, yaitu hidup berbahagia dan diberkati, bahkan berkat itu akan turun sampai kepada anak cucu. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih-Nya besar atas kita. Dengan berdiri menaikkan kidung pujian, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Saat ini kami datang kepadamu, memohon pertolongan-Mu, agar ibadah yang kami lakukan saat ini berkenan di hadirat-Mu. Karena Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan, menjadi sandaran kami berharap. Kami sadar siapakah kami ini di hadapan-Mu, namun karena kasih-Mu yang begitu besar, yang telah Tuhan curahkan, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Pulihkanlah dan sucikanlah kami yang berdoa kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Umat Tuhan, mari kita membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur 22 ayat 26 sampai dengan 29 secara responsoria. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia, biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya.
dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat 457, bait 1 dan 2, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, hanya penggoda-Mu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Baiklah saudara-saudara, sekarang kita mendengar renungkan firman Tuhan. Terlebih dulu kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Mari kita berdoa. Sekarang ya Allah, ya Tuhan kami, Yesus Kristus, firman yang hidup, kami mau mendengar juga merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki, supaya kami dikuat mampukan untuk menyambut lalu melakukannya dalam kehidupan setiap waktu. Bersabdalah ya Yesus, kami siap mendengar juga menyambut dan melakukannya. Di dalam kasih dan kemurahan-Mu Yesus Juru Selamat kami, kepadamu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara umat Tuhan, marilah dengan berdiri kita mendengar sabda Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Amsal pasal 20 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Amsal pasal 20 ayat 4 dan ayat yang kelima yang menyatakan demikian. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Demikianlah saudara-saudara pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama, Kejadian, pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 31, di situ disampaikan tentang penciptaan. Ciptaan yang dilakukan oleh Allah. Allah berkarya, Allah bekerja, Allah mencipta untuk mewujudkan ciptaannya. Dan dalam pasal 2 ayat yang kedua, di situ disebutkan ketika Allah sudah selesai atau sudah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, maka berhentilah Dia dari segala pekerjaan yang sudah dibuatnya.
berhenti pada hari ke-7. Lalu saudara-saudara, pada Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19, Allah berkata kepada Adam bahwa untuk melanjutkan hidup, ini setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kemudian Allah berkata untuk melanjutkan hidup atau untuk kelanjutan hidup mereka, maka Adam dan Hawa harus bekerja. Bekerja untuk mendapatkan rezekinya. Artinya saudara-saudara, Allah sudah mengaruniakan kehidupan dan segala sesuatu di dunia ini, di bumi ini, untuk menunjang kehidupan manusia. Maka untuk dapat menikmatinya, manusia harus mengusahakannya, harus mengerjakannya, harus mengelolanya. Artinya, manusia harus bekerja untuk kelangsungan hidupnya. Nah, saudara-saudara, itu berarti kalau manusia tidak mau bekerja, bagaimana mungkin bisa mengupayakan hasil untuk menjadikan hidupnya mengalami kebaikan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, persoalannya bagi kita sekarang adalah bukan cuma kita harus bekerja sebagai umat Tuhan, ya. Maka yang dikatakan di sini atau yang dikehendaki di sini adalah bukan cuma bekerja. Bukan cuma diajak untuk mau bekerja atau berusaha. Banyak orang bekerja asal bekerja. Banyak orang juga bekerja tapi untuk kepentingan dirinya. Banyak orang menjalankan pekerjaannya, mengusahakan segala sesuatu dalam kehidupannya, tapi tujuannya adalah untuk pribadinya sendiri. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, sebagai umat Tuhan, kita bukan cuma diajak untuk bekerja bagi diri sendiri, tapi bagaimana kita bekerja dengan baik yang juga bisa mendatangkan kesejahteraan. Memang kesejahteraan pribadi, tapi juga saudara-saudara mendatangkan kesejahteraan atau membawa kebaikan bagi banyak orang. Bagaimana saudara-saudara upaya kita berkarya, bekerja, lalu kemudian kita bisa merasakan kebaikan berkat Tuhan, tapi juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kira-kira apa atau bagaimana kita harus mengupayakannya? Dengan kata lain, saudara-saudara, kita diajak untuk bukan cuma kerja sembarang kerja, tapi kita harus menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaan yang berkualitas, yang bermutu. Berkualitas, bermutu di sini lagi-lagi saya katakan bukan hanya dilihat dari sisi kualitas untuk kepentingan diri kita. Juga bukan dilihat dari segi kuantitas. Artinya saudara-saudara, bahwa apa yang kita kerjakan yang penting memuaskan kita, memberikan banyak keuntungan bagi kita yang mengusahakannya,
Tapi apakah upaya atau kerja atau usaha kita itu berdampak positif, juga berdampak kebaikan bagi orang lain? Ini yang harus kita renungkan. Jangan sampai saudara-saudara, pekerjaan yang kita jalankan, pekerjaan yang kita lakukan justru merugikan orang lain, tidak mendapat atau memberi keuntungan bagi orang lain, hanya bagi diri sendiri. Bahkan lebih parah lagi, jangan sampai kita menjadi orang yang mencederai orang lain, yang merugikan orang lain, atau bahkan mematikan dalam tanda petik kehidupan orang lain, supaya atau hanya untuk kita mendapatkan keuntungan pribadi. Makanya saya selalu mengatakan, saudara-saudara, janganlah kita menjadi atau memiliki prinsip hidup homo homini lupus, yang artinya manusia menjadi serigala bagi sesamanya, merampas, menerkam, bahkan saling menjatuhkan sesamanya untuk keuntungan, untuk pemuasan kepentingan pribadi. Tidak peduli yang lain susah, orang lain menderita, orang lain sengsara, dia tidak peduli. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia mendapatkan keuntungan, bahkan sebesar-besarnya, dan semua itu tercapai, terpuaskan hatinya. Orang lain sengsara menderita, dia tidak peduli. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita memang perlu mensejahterakan diri. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, kita memang diajak untuk bekerja. Kita diajak untuk berusaha. Tidak hanya diam, bermalas-malasan. Dalam kitab Perjanjian Baru, 2 Tesalonika, saudara-saudara, pasal yang ketiga, 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10, bagian terakhir di situ disebutkan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Bahkan saudara-saudara, dalam kitab Amsal, Salomo menyatakan, marilah kita umat manusia itu belajar dari semut. Jangan dikira semut itu tidak bekerja. Semut itu bekerja. Pada waktu musim panas, mereka beriring-iringan untuk mencari makan. Mereka berbondong-bondong mengumpulkan makanan. Kita lihat makanya tuh semut itu suka jalan beriringan. Mereka mencari makanan. Supaya apa? Mereka mengambil, mencari, lalu menyimpan. Supaya apa? Supaya ketika musim dingin atau musim hujan, ini kan semut ini paling paling tidak bisa kalau dengan hujan, karena bisa hanyut mereka. Nah, untuk mengantisipasi itu, mereka mengumpulkan makanan pada waktu musim panas. Supaya pada waktu musim dingin, musim hujan, mereka sudah menumpuk, sudah mengumpulkan makanan. Tidak perlu keluar dari sarangnya, mereka sudah ada makanan. Bayangkan saudara-saudara, sebagai manusia
kita diajak untuk belajar seperti atau berlaku seperti semut yang selalu bekerja, selalu berusaha untuk menghidupi dirinya. Tapi saudara-saudara, bagi kita memang perlu bekerja. Kita memang perlu berusaha. Dan pekerjaan atau usaha ini adalah pekerjaan dan usaha yang berkualitas. Bukan cuma berkuantitas. Banyak yang kita kerjakan, tapi kualitasnya tidak ada. Yang dikehendaki di sini bagaimana kita menjalani pekerjaan dengan kualitas yang baik. Artinya lagi-lagi saya mau katakan, hasil dari pekerjaan itu bukan cuma untuk memberi keuntungan, kebaikan, kebahagiaan bagi diri sendiri atau kelompok kepentingan kelompok sendiri, tidak. Tapi bagaimana melalui apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita juga bisa memberikan kebahagiaan atau mensejahterakan atau memberikan kesukaan bagi orang lain. Membagi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu berarti kita diajak untuk jangan sampai merugikan orang lain. Hanya untuk memperoleh keuntungan sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, upaya yang kita lakukan adalah upaya yang harus dilakukan, bukan cuma untuk diri sendiri. Upaya yang dilakukan adalah upaya yang juga berguna, bermanfaat bagi orang lain. Kita belajarlah dari Tuhan Yesus. Yesus sepanjang kehidupannya, dia tidak menjadikan dirinya untuk memuaskan kepentingan dirinya. Tapi justru kehadirannya adalah memberikan kebahagiaan bagi orang lain, bagi manusia. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu ya, kita menyaksikan pelantikan Kapolri yang baru. Nah, saudara-saudara, yang menarik dari Kapolri ini adalah bahwa dia pernah menjadi Kapolda Provinsi Banten. Kita tahu saudara-saudara bahwa Banten itu basisnya yang seperti apa, kita tahu. Dan dulu sebelumnya orang ini yang sekarang menjadi Kapolri ditentang habis-habisan di Banten. Tapi dia tetap ditempatkan di situ, ditugaskan di situ. Dan apa yang terjadi? Orang-orang Banten yang tadinya anti dengan dia karena memang dia beragama Kristen. Orang-orang Banten yang tadinya anti dengan dia berbalik arah. Mendukung dia, bahkan kemudian bisa bekerja sama dengan Kapolri ini yang sekarang ini. Yang waktu itu dia Kapolda. Itu artinya saudara-saudara, dia menempatkan dirinya tidak semata-mata hanya berdasarkan pada atau sesuai dengan iman keyakinannya. Dia orang Kristen, tidak peduli dengan orang lain. Tidak. Tapi bagaimana dia bisa menempatkan diri sebaik-baiknya sehingga dia bisa diterima oleh berbagai golongan. Dan itu luar biasa. Dan kita memang patut selalu mendoakan dia supaya dia dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Supaya dia juga bisa menjadi teladan dan contoh bagi banyak orang. Sehingga juga
orang lain yang mungkin tidak seiman bisa melihat bahwa ternyata orang Kristen, orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, ternyata bisa kok berkarya dengan baik bagi banyak orang dengan berbagai latar belakang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita dihadirkan Tuhan untuk juga bisa bekerja dengan baik, tapi dengan apa yang kita kerjakan, kita memberikan atau membawa sukacita sejahtera bagi banyak orang. Tuhan memberi kesempatan, jalani itu, manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati. Amin. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ajar mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Tuhan yang abadi, bina hatiku, menunjukkan kasih kan sesamaku. Marilah saudara-saudara, sekarang kita sampaikan, kita naikkan doa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu, ya Tuhan. Karuniakanlah kami kekuatan, Roh Kudus Tuhan kiranya terus ada bersama-sama dengan kami, dan kami membuka diri menerima Roh Kudus Tuhan, menerima tuntunan Tuhan, sehingga kami tetap dapat memiliki kemauan dan juga kemampuan untuk memenuhi kehidupan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan menolong kami untuk terus kami giat bekerja, berkarya, sebagaimana pekerjaan karya apapun itu Tuhan percayakan kepada kami. Kami dapat jalani hidup ini dengan karya-karya yang baik, yang bukan saja mendatangkan kebaikan bagi kami pribadi, tetapi juga bagi banyak orang. Karena Tuhan hadirkan kami dimanapun kami ada, di situ Tuhan menghendaki supaya kami juga menjadi saluran berkat dan teladan bagi banyak orang, siapapun kami adanya. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dalam kebersamaan sebagai persekutuan umat Tuhan Jemaat GPIB Bukit Moria. Kami semua baik selaku presbiter, unit-unit misioner, dan seluruh jemaat Tuhan, kami yang hadir dan juga mengikuti ibadah pada saat ini, Tuhan kuasai kami, berkati tolong kami untuk kami dapat jalani hidup ini seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan tetap memakai kami untuk menjadi contoh dan saluran berkat. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Dalam keterbatasan mereka, Tuhan lawat mereka satu persatu, berilah kelegaan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semua dalam kasih kemurahan Tuhan, menjalani kehidupan yang Tuhan kehendaki. Tuhan menolong, beri kami kekuatan, kesehatan, beri kami terus iman yang bertumbuh, bertambah hanya kepadamu Yesus Tuhan Juru Selamat.
Kami sebagai persekutuan umat Tuhan, kami juga berdoa untuk syukur kami ya Tuhan sebagai gereja, persekutuan umat Tuhan, jemaat GPIB Bukit Moria yang Tuhan boleh tambahkan usia bertambah dan terus diberi kesempatan untuk bersaksi, melayani dan bersekutu. Tuhan memberkati, Tuhan memberi semangat dan upaya kami terus dapat bersama-sama dalam persekutuan untuk mengungkapkan kesaksian, pelayanan, dan persekutuan. Sekalipun pada saat ini kami masih harus ya Tuhan berada dari rumah masing-masing mengikuti ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Tapi biarlah dalam keterbatasan ini kami tetap mengalami pertumbuhan iman kepadamu Yesus Tuhan Juru Selamat. Untuk itu kami berdoa Tuhan juga berkarya segala upaya yang dilakukan bangsa dan negara kami, juga Satgas Kesehatan dan juga tim medis, dokter, perawat dalam rangka mengantisipasi, mengatasi COVID-19 yang masih terus berlangsung. Tuhan, nyatakan kuasa dan kasih-Mu. Berkatilah kami sebagai bangsa, negara, masyarakat, supaya kami tetap dapat menjaga ketahanan diri sambil juga mendukung upaya-upaya yang dilakukan negara bangsa kami dalam mengatasi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami supaya kami layak memohon belas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naik persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan hati penuh rasa syukur dan sukacita sambil mengingat pesan Alkitab dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur kepada nama-Mu baik, ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 433 bait 1 sampai dengan 3, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah yang kanan.
janda miskin pun mayat persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Marilah berdiri dan bersama-sama kita mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan curahkan kepada kami, sehingga saat ini kami diberi kesempatan untuk memberi. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah dengan berdiri dalam damai sejahtera Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan yang saudara-saudara sudah dengarkan. Berpeganglah pada janji Tuhan-Mu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhan-Mu. Berpeganglah pada janji Tuhan-Mu, kau tak akan jatuh dalam susah-Mu. Di setiap hal dengar panggilan-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhan-Mu. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, lalu terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Amin.